Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Vitasari dari program studi Perbankan Syariah kelas A semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tata cara penyelenggaraan jenazah, dimulai dari cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah, dan cara menguburkan jenazah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PPI Bidang 2, yaitu penyelenggaraan jenazah dan mawaris dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Junaidi, MPDI. Adapun video yang saya buat diambil dari channel YouTube Klik Media dan Suhu Encus. Pada saat kita dihadapkan dengan seseorang yang sakaratul maut, hendaknya kita membimbing seseorang yang menghadap sakaratul maut untuk menyebut kalimat La ilaha illallah atau dengan menyebut lafaz Allah saja. Setelah meninggal dunia, ada beberapa hal, langkah, atau tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menutup kelopak mata yang masih terbuka. Kedua, merapatkan dagu atau mulut, diikat dengan kain ke kepala jika sulit untuk dirapatkan dengan tangan. Yang ketiga, menyedekamkan atau mengiamkan kedua tangan. Yang keempat, menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain panjang. Dan yang kelima, meletakkan posisi mayat menghadap kiblat. Baik, langsung saja kita ke tata cara memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan yang pertama harus jenazah orang Islam. Ada bagian tubuh yang dimandikan. Adapun yang berhak memandikan jenazah yaitu jika jenazah laki-laki maka harus laki-laki juga yang memandikannya selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan maka harus perempuan juga yang memandikannya selain suami dan mahramnya. Yang ketiga, jika suami atau istri yang meninggal, yang paling berhak memandikan adalah suami atau istri dibandingkan lainnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah yaitu yang pertama, tempat memandikan jenazah harus dalam keadaan tertutup dan tidak ditonton orang banyak. Yang kedua, letak jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan jenazah harus ditutupi seluruh auratnya. Kemudian yang keempat, menggosok tubuh mayat dengan sabun terutama pada lekukan tubuh dan mulut. Kemudian yang kelima, mencek kembali kebersihan bubur dan dubur mayat dengan menggunakan kain raduan atau pembalut tangan yang sudah disiapkan pada bagian permukaan dubur si mayat. Bila masih ada kotoran, maka harus disiram kembali sampai bersih dan ulangi penyiraman seluruh tubuh mayat dengan air bersih. Kemudian yang keenam, mengudukan mayat kemudian membasuh seluruh tubuh mayat. Ketujuh, disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang ada wanginya. Adapun niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitu busra adaan anhazihil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul gusla adaan anhazal mayyiti lillahi ta'ala. Selanjutnya mengkafani jenazah. Jenazah yang telah dimandikan dan dikeringkan tubuhnya dengan handuk diletakkan di atas kain kafan yang telah disusun sebelumnya. Adapun batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan yaitu selembar kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki yaitu 3 lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis yang terdiri dari 2 kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung serta kain. Baik, saya akan memberikan tata cara mengkafani jenazah pada jenazah perempuan. Pada jenazah perempuan, kain kafan terdiri dari 5 lembar kain, urutannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurun, lembar keempat menutupi pinggang hingga kaki, serta lembar kelima menutupi pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut.
1. Susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib, lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutuplah kain kafan pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung juga baju kurunnya. Yang kelima, rapikan rambut, lalu dijulurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Serta yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan dengan mendahulukan sebelah kanan dan ditutup sebelah kiri dan diikat pada ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Kemudian semua simpul ikatan berada di sebelah kiri mayat. Tahapan selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Tahapan yang terakhir dari pengurusan jenazah adalah menguburkan. Adapun urutan penguburan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan dalam kubur, lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dan untuk sekedar mengganjal atau menahan badan mayat dipergunakan tanah yang dibuat sebesar kepalan tangan diletakkan di bagian pinggang. Kemudian yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang keenam, jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali dilepaskan. Yang ketujuh, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Kemudian yang 8, setelah selesai penguburan jenazah dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya ada yang diawali dengan khotbah kubur atau talqin.